Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Firly Syafila, dan kedua rekan saya, Fikri Muhammad Rofi dan Putri Nadia Fairuz, akan melakukan presentasi tentang sistem ekskresi dan sistem respirasi pada hewan dan manusia. Yang pertama, ada sistem respirasi. Respirasi atau pernafasan adalah proses ganda, yaitu terjadinya gas di dalam jaringan atau pernafasan dalam yang terjadi di dalam paru-paru atau respirasi eksternal. O2 diisap melalui hidung atau mulut. Pada waktu bernafas, oksigen masuk melalui batang tenggorokan atau trakea dan limfa bronkonia ke alveoli dan erat hubungannya dengan daerah di dalam kapiler pulmonalis. Sedangkan sistem respirasi adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengambil O2 dari atmosfer ke dalam sela-sela tubuh untuk mentransport CO2 yang dihasilkan ke sel-sel tubuh kembali ke atmosfer. Organ-organ respiratorik juga berfungsi untuk produksi bicara dan berperan dalam keseimbangan asam basa, pertahanan tubuh melawan benda asing, dan pengantar hormonal tekanan darah. Organ-organ pada sistem pernafasan, yaitu yang pertama ada rongga hidung. Organ pernafasan manusia yang pertama adalah rongga hidung. Hidung terdiri dari lubang hidung dan rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat bulu hidung dan selaput lendir. Bulu hidung berfungsi menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Dan selaput lendir yang ada di dalam rongga hidung berguna untuk mengatur suhu dan kelembaban udara sesuai dengan tubuh. Pada rongga hidung, udara yang masuk mengalami 3 proses, yaitu penyaringan udara, penghangatan udara, dan pengaturan kelembaban udara. Rongga hidung juga memiliki ujung-ujung saraf pembau. Yang kedua, yaitu pangkal tenggorokan atau laring. Organ pernafasan manusia yang kedua adalah laring. Laring berfungsi untuk menempelnya selaput atau pita. Yang ketiga, itu ada trakea. Trakea atau batang tenggorokan. Trakea terletak di depan kerongkongan dan terdiri dari tulang-tulang rawan berbentuk cincin. Saat sedang berbicara, katup yang ada di trakea akan menutup, sehingga saluran makanan tertutup dan saluran pernapasan terbuka. Dan ketika sedang menelan, katup akan terbuka. Kemudian saluran makanan terbuka dan saluran pernapasan tertutup. Yang keempat, ada bronkus atau cabang batang tenggorokan. Bronkus merupakan organ pernapasan manusia yang terbentuk cabang tenggorokan yang menyambung antara trakea dan paru-paru. Yang kelima, ada bronkiolus atau anak cabang tenggorokan. Bronkiolus adalah percabangan bronkus yang ada di dalam paru-paru. Bronkiolus paru-paru sebelah kanan terdapat 3 lobus dan paru-paru kiri terdapat 2 lobus. Yang keenam, ada paru-paru. Organ pernafasan manusia yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada manusia. Paru-paru terdiri dari bronkiolus, cabang dari bronkus, dan alveolus yang merupakan ujung dari bronkus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya ada mekanisme sistem respirasi pada manusia. Semua organisme memerlukan energi yang berasal dari makanan. Energi ini tidak boleh begitu saja, tetapi dengan metabolisme. Pengubahan energi ini memerlukan oksigen yang disebut dengan respirasi. Jadi, respirasi sel adalah proses reaksi kimia perombakan bahan makanan dengan menggunakan oksigen yang menghasilkan energi dan gas CO2 atau karbon dioksida. Yang pertama, proses pernafasan. Proses pernafasan pada manusia dimulai dari hidung. Udara yang diisap pada waktu menarik nafas atau inspirasi biasanya masuk melalui lubang hidung atau nares kiri dan kanan selain melalui mulut. Pada saat masuk, udara disaring oleh bulu hidung yang terdapat di bagian dalam lubang hidung. Ketika kita melakukan respirasi, ternyata terjadi 2 mekanisme pernafasan, yaitu yang pertama inspirasi. Mekanisme pernapasan yang pertama adalah inspirasi. Inspirasi terjadi ketika udara dihirup melalui rongga hidung dan masuk ke dalam tubuh. Inspirasi juga sering disebut dengan inhalasi. Ketika kita melakukan inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi. Volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru karena kita memasukkan udara ke dalam tubuh. Kedua, ada ekspirasi. Kebalikannya,
Mekanisme pernapasan ekspirasi atau yang disebut juga dengan ekshalasi melepaskan karbon dioksida dari dalam tubuh keluar. Ketika melakukan ekshalasi, diafragma dan otot pada dada bereaksi. Volume rongga dada kembali normal karena udara telah keluar dari paru-paru. Dalam satu kali pernapasan, kita melakukan satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi. Berdasarkan cara melakukan inspirasi atau menghirup udara dan ekspirasi atau menghembuskan udara, manusia dapat melakukan dua mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang pertama ada pernapasan dada, disebut juga pernapasan tulang rusuk. Pada proses inspirasi, pada saat pernapasan rongga dada membesar atau paru-paru mengembang menyebabkan tekanan rongga paru-paru menjadi lebih rendah dari tekanan udara luar, sehingga udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua, pada proses ekspirasi. Pada saat pernapasan dada, rongga dada menyempit dan paru-paru menjadi mengecil, menyebabkan tekanan udara dalam rongga paru-paru menjadi lebih tinggi dari tekanan udara luar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Yang kedua ada pernapasan perut, disebut juga pernapasan diafragma. Pada pernapasan perut terjadi proses inspirasi dan ekspirasi. Proses inspirasi pada saat pernapasan perut, diafragma mendatar dan paru-paru mengembung, sehingga tekanan udara yang rendah dalam paru-paru menyebabkan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua, proses ekspirasi. Pada saat pernapasan perut, diafragma melengkung ke atas dan paru-paru mengecil. Tekanan dalam paru-paru naik sehingga udara keluar dari paru-paru. Mekanisme respirasi yang pertama yaitu respirasi aerob. Respirasi aerob adalah suatu proses reaksi pemecahan senyawa glukosa dengan melibatkan oksigen. Oksigen bebas tersebut berperan sebagai senyawa penerima atom terakhir atau hidrogen. Adanya oksigen pada reaksi aerob dibutuhkan untuk menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat. Fungsi utama dari adanya ATP tersebut adalah untuk membantu sel-sel yang ada di dalam tumbuhan dalam proses pertumbuhan dan berbagai aktivitas lainnya. Tahapan respirasi aerob yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis merupakan tahapan pemecahan glukosa yang terjadi di dalam sitoplasma. Glukosa mempunyai 6 atom karbon dipecah menjadi asam pirufat yaitu 3 atom karbon. Di dalam tahapan glikolisis terjadi dua jenis reaksi yaitu endergoni dengan ATP dan eksergonik atau menghasilkan ATP. Pada tahap glikolisis akan menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Asam pirufat ini akan berguna sebagai material atau bahan untuk proses selanjutnya yaitu dekarbonasi. Tahapan respirasi aerob yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis merupakan tahapan pemecahan glukosa yang terjadi di dalam sitoplasma. Glukosa mempunyai 6 atom karbon dipecah menjadi asam pirufat yaitu 3 atom karbon. Di dalam tahapan glikolisis terjadi dua jenis reaksi yaitu endergoni dengan ATP dan eksergonik atau menghasilkan ATP. Pada tahap glikolisis akan menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Asam pirufat ini akan berguna sebagai material atau bahan untuk proses selanjutnya yaitu dekarboksilasi. Tahapan yang ketiga yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs adalah suatu proses masuknya asetil-CoA kemudian bereaksi dengan asam oksaloasetat di dalam mitokondria yang menghasilkan senyawa oksaloasetat dan asam nitrat. Senyawa asam nitrat ini berfungsi dalam menyediakan kerangka karbon untuk sintesis dari senyawa lain, karena pada input substrat sebelumnya adalah 2 asetil-CoA dalam tiap molekul glukosa. Maka pada siklus Krebs ini akan dihasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2, dan 4 CO. Tahapan yang keempat yaitu transport elektron. Transport elektron merupakan tahap terakhir dari respirasi aerob yang terjadi di kristal mitokondria. Tahap transport elektron disebut juga tahap fosforilasi oksidatif. Pada tahap ini terjadi beberapa perubahan seperti perubahan NADH dan FADH2 menjadi energi dan ATP agar dapat digunakan sebagai energi tubuh.
Setiap satu molekul NADH akan menghasilkan 3 ATP dan satu molekul FADH akan menghasilkan 2 ATP. Apabila pada proses sebelumnya atau siklus Krebs dihasilkan 10 NADH, maka total ATP yang diperoleh pada transport elektron akan adalah 20 ATP. Sedangkan jumlah FADH yang sebelumnya diperoleh dari proses siklus Krebs sebanyak 2 FADH2, total ATP yang didapatkan menjadi 4 ATP. Jika kita menambahkan 4 ATP dari glikolisis dan juga siklus Krebs, maka jumlah totalnya akan menjadi 38 ATP. Akan tetapi, karena pada tahap glikolisis terjadi perpindahan sitoplasma ke tahap transport elektron dan membutuhkan energi sebesar 2 ATP, maka total bersih ATP pada tahap respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah suatu tahapan pemecahan glukosa yang tidak melibatkan oksigen. Walaupun tidak menggunakan oksigen dalam tahapannya, respirasi anaerob menggunakan senyawa tertentu seperti asam laktat dan etanol. Organisme yang dapat melakukan proses respirasi anaerob yaitu bakteri asam laktat, homir, serta otot tubuh pada manusia. Respirasi anaerob menghasilkan lebih sedikit ATP atau energi dibandingkan dengan respirasi aerob. Pada proses respirasi anaerob terdapat 2 tahapan, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Pertama, fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol adalah suatu proses pertumbuhan senyawa gula seperti glukosa, fruktosa, serta sukrosa menjadi energi atau ATP dan menghasilkan etanol serta karbon dioksida sebagai produk sampingannya. Yang kedua, fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat adalah suatu proses respirasi anaerob di mana menghasilkan asam laktat yang berasal dari terbentuknya asam pirufat pada tahapan glikolisis akibat kekurangan oksigen. Fermentasi asam laktat sendiri dapat terjadi pada sel hewan juga manusia, terutama pada sel-sel otot manusia yang bekerja atau berolahraga dengan berat atau keras. Hal tersebut disebabkan asam pirufat yang kekurangan oksigen kemudian diuraikan menjadi asam laktat. Sehingga manusia yang mengalami ini akan muncul pegal-pegal pada otot mereka. Karena tidak adanya oksigen sebagai penerima H atau hidrogen yang terakhir, maka asam pirufat yang terbentuk pada tahapan glikolisis tidak melalui daur Krebs serta rantai transport elektron. Hasil dari tahapan fermentasi asam laktat ini adalah 2 ATP pada setiap mol glukosa yang telah direspirasi. Selanjutnya, gangguan pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama, asma. Asma merupakan penyakit sesak napas yang dikarenakan adanya penyempitan pada saluran pernapasan. Yang kedua, emfisema. Penyakit saluran pernapasan yang berciri sesak napas terus-menerus yang menghebat pada waktu mengeluarkan tenaga. Lalu yang ketiga, kanker paru-paru. Pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali dalam jaringan paru yang dapat disebabkan oleh sejumlah karsinogen. Yang keempat, tuberkulosis atau TBC, yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa. Selanjutnya, sistem respirasi pada hewan. Yang pertama, sistem respirasi pada protozoa. Protozoa tidak mempunyai alat pernapasan khusus untuk memperoleh oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen masuk ke dalam sel melalui selaput plasma secara difusi. Mekanismenya yaitu dengan cara aerob atau anaerob. Pada respirasi aerob, terjadi oksidasi dengan oksigen yang masuk dalam tubuh dengan cara difusi dan osmosis melalui seluruh permukaan tubuh. Sedang pada anaerob terjadi
pembongkaran zat yang kompleks menjadi zat sederhana dengan menggunakan enzim-enzim tanpa memerlukan oksigen. Hasil kedua peristiwa itu akan sama, yakni dihasilkan energi dan zat sisa-sisa yang akan ditampung dalam vakuola kontraktil sebagai zat ekskresi. Yang kedua, sistem respirasi pada mamalia. Pada hewan darat yang berupa mamalia, pernapasan berlangsung pada paru-paru. Meski begitu, tidak semua hewan yang bernafas dengan paru-paru hidup di darat. Paus, anjing laut, dugong, dan singa laut merupakan contoh hewan mamalia air yang bernapas menggunakan paru-paru. Hewan laut yang bernapas dengan paru-paru sesekali akan memunculkan kepala ke permukaan untuk mendapatkan oksigen. Mekanisme pernapasan mamalia terdiri dari pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada terjadi karena adanya kontraksi otot pada tulang rusuk yang menyebabkan tulang dada terangkat ke depan sehingga volume rongga dada bertambah besar. Lalu yang ketiga, sistem respirasi pada serangga atau insekta. Serangga juga hidup di darat layaknya mamalia, namun alat pernapasan yang digunakannya berbeda. Serangga menggunakan trakea untuk mendapatkan oksigen. Trakea merupakan sistem pernapasan yang sederhana. Sistem ini bisa menyalurkan oksigen secara langsung ke tubuh serangga. Mekanismenya, proses respirasi pada serangga sama dengan pada organisme lain, merupakan proses pengambilan oksigen atau O2 untuk diproses dalam mitokondria. Baik serangga terestrial maupun akuatik membutuhkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Yang keempat, sistem respirasi pada burung atau aves. Sama seperti hewan yang hidup di darat, burung juga bernapas dengan paru-paru. Namun paru-paru burung berbeda, seperti hewan darat yang mengembang dan mengempis. Paru-paru burung berukuran tetap ketika bernafas dan hanya digunakan ketika burung tidak terbang. Mekanismenya, paru-paru burung berhubungan dengan kantong udara melalui perantaraan bronkus recurrens. Selain berfungsi sebagai alat bantu pernapasan saat terbang, kantong udara juga membantu memperbesar ruang siring sehingga dapat memperkeras suara. Kantong udara juga berfungsi mencegah hilangnya panas dengan menyelubungi alat-alat dalam untuk mencegah kedinginan dan mengubah massa jenis tubuh pada burung-burung perenang. Perubahan massa jenis terjadi dengan cara memperbesar atau memperkecil kantong udara. Yang kelima, sistem respirasi pada moluska. Hewan anggota filum moluska terdiri dari dua kelompok, yaitu moluska darat dan moluska air. Moluska darat seperti bagicot bernapas dengan paru-paru, sedangkan moluska air seperti kerang bernapas dengan insang. Mekanismenya yaitu oksigen dari luar masuk ke tubuh melalui paru-paru atau pada moluska darat atau insang pada moluska air, menuju ke jantung melalui aorta menyebar ke hemozoel. Hewan bertubuh lunak atau moluska yang hidup di air seperti siput, cumi-cumi, dan kerang atau bivalvia bernapas menggunakan insang. Aliran air masuk ke dalam insang dan terjadi pertukaran udara dalam lamela insang. Moluska yang hidup di darat seperti siput darat atau bekicot bernapas menggunakan paru-paru. Yang keenam, sistem respirasi pada amfibi. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Amfibi merupakan hewan yang dapat hidup di air dan di darat, sehingga alat pernapasannya berupa paru-paru, kulit, dan insang. Katak pada waktu masih larva bernapas dengan insang luar. Mekanisme pernapasannya yaitu ada dua, yaitu yang pertama fase inspirasi dan yang kedua fase ekspirasi. Fase inspirasi yang pertama musculus sternoioideus kontraksi. Kemudian rongga mulut membesar. Oksigen masuk melalui celah hidung yang disebut dengan koane. Lalu koane menutup. Musculus
submandibularis dan musculus genioioideus kontraksi. Rongga mulut mengecil menyebabkan oksigen terdorong ke paru-paru melalui celah dan terjadi pertukaran gas atau difusi di paru-paru. Oksigen akan diikat oleh kapiler di dalam paru, sedangkan karbon dioksida dilepaskan ke lingkungan. Yang kedua, fase ekspirasi. Yang pertama, terjadi pertukaran gas di pulmo. Musculus submandibularis relaksasi. Otot perut dan musculus sternoioideus kontraksi. Pulmo mengecil. Udara sisa metabolisme tertekan keluar dan masuk ke rongga mulut. Celah hidung atau koana membuka. Celah pada tekak menutup, kemudian musculus submandibularis dan musculus genioioideus kontraksi. Rongga mulut akan mengecil sehingga karbon dioksida dapat terdorong keluar. Selanjutnya, gangguan pernapasan pada hewan. Yang pertama ada CRD atau Chronic Respiratory Disease. CRD ini merupakan penyakit menular menahun yang terjadi karena adanya infeksi dari bakteri. Yang kedua ada Coryza. Pada umumnya, penyakit pada sistem pernapasan hewan ini menyerang ayam layer ataupun ayam broiler. Penyakit ini sangat mudah menular dengan angka kematian 20% dan kesakitan 100%. Dan yang ketiga ada distemper. Penyakit ini merupakan penyakit menular dan menyerang sel-sel epitel pada permukaan tubuh, selaput lendir, mukosa mata, mukosa saluran pernafasan, dan sistem pusat otak. Dan yang terakhir atau keempat ada felin viral rhinotracheotis, merupakan penyakit yang sering disebut sebagai flu pada kucing dan ditularkan oleh kucing yang sehat atau sakit. Sistem ekskresi. Sistem ekskresi merupakan kemampuan untuk menjaga keseimbangan tubuh dengan cara membuang bahan-bahan sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh sel. Sistem ekskresi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem ekskresi pada manusia dan juga sistem ekskresi pada hewan. Untuk sistem ekskresi pada manusia, yang pertama ada ginjal. Ginjal merupakan alat penyaring darah yang bentuknya seperti kacang. Ginjal pada manusia terdiri atas 2 buah. Panjang ginjal antara 10-15 cm. Beratnya kurang lebih 200 gram. Terletak di dalam rongga perut bagian belakang agak ke atas dan di dekat tulang belakang. Ginjal terbagi 3 bagian, yaitu kulit ginjal atau cortex renalis. Yang kedua ada sumsum ginjal atau medula dan rongga ginjal. Mekanisme. Untuk mekanisme ginjal ini yang pertama filtrasi. Dalam filtrasi ini darah yang akan disaring dialirkan melalui afferent arteriole menuju glomerulus dan terjadilah filtrasi atau penyaringan. Selanjutnya reabsorpsi atau penyerapan kembali. Zat yang direabsorpsi yaitu asam amino, glukosa, ion Na, K, Ca2+, Cl+, HCO3- dan HBO42-. Selanjutnya sekresi atau augmentasi. Augmentasi terjadi di medula dan tubulus contortus distal. Urin sekunder yang tadi sudah dihasilkan kemudian masuk ke tubulus contortus distal. Untuk gambar ginjal sendiri ini sudah ada contohnya di PPT, bisa dilihat saja, dan bagian-bagiannya juga sudah dijelaskan. Untuk selanjutnya
pada sistem ekskresi manusia yang kedua yaitu kulit. Kulit adalah lapisan jaringan yang terdapat di permukaan tubuh. Pada permukaan kulit terdapat kelenjar keringat yang mengekresi zat-zat sisa. Zat-zat sisa yang dikeluarkan melalui pori-pori kulit berupa keringat. Bagian-bagian kulit ada 3, yaitu yang pertama kulit ari, dan yang kedua ada kulit jangat, dan yang terakhir yang ketiga ada jaringan ikat bawah kulit. Untuk mekanismenya sendiri yaitu sistem ekskresi kulit menghasilkan keringat. Keringat keluar melalui lapisan bawah kulit. Berikut mekanisme terjadinya keringat. Setiap orang mempunyai aktivitas yang berbeda-beda. Aktivitas yang berbeda-beda ini akan menimbulkan perbedaan dalam memproduksi keringat. Selain aktivitas, faktor yang lain menimbulkan keringat yaitu pengaruh suhu, pengaruh hipotalamus. Untuk contoh dari gambar lapisan-lapisan kulit sendiri, bisa dilihat di gambar PPT ini sudah dijelaskan bagian-bagian juga. Untuk selanjutnya sistem ekskresi pada manusia yang ketiga yaitu hati. Hati merupakan kelenjar terbesar pada manusia. Warnanya merah tua dan beratnya sekitar 2 kg pada orang dewasa. Hati dapat dikatakan sebagai alat sekresi dan ekskresi. Mengapa hati dapat dikatakan sebagai alat sekresi? Hati menghasilkan empedu. Oleh karena itu, hati sebagai alat sekresi. Hati dikatakan sebagai alat ekskresi karena empedu yang dikeluarkan mengandung zat sisa yang berasal dari sel darah merah yang rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Oke, untuk mekanisme hati ini sendiri, dalam sistem ekskresi, hati berfungsi menghasilkan empedu yang merupakan perombakan sel darah merah. Getah empedu terdiri dari zat warna empedu dan garam empedu. Garam empedu berfungsi sebagai pengemulsi lemak, sedangkan zat warna empedu berfungsi menimbulkan warna urin dan feses. Selain itu, hati menghasilkan urea. Urea merupakan zat yang bersifat racun jika tidak segera dikeluarkan. Proses metabolisme protein yang secara tidak langsung menghasilkan mineral dalam bentuk urea. Untuk bentuk hati sendiri, ini sudah ada contohnya dan bagian-bagian juga. Untuk selanjutnya, sistem ekskresi pada manusia yang keempat yaitu paru-paru. Paru-paru adalah organ yang bertindak sebagai alat pernapasan. Selain itu, paru-paru juga bertindak sebagai alat ekskresi dengan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Kedua zat ini harus dikeluarkan supaya tidak mengganggu fungsi tubuh. Untuk mekanisme paru-paru, berikut mekanisme kerja paru-paru. Yang pertama, dalam alveolus terjadi proses pertukaran gas O2 dan CO2. Selanjutnya, setelah O2 dibebaskan, sel darah merah menangkap CO2 sebagai hasil metabolisme tubuh yang dibawa ke paru-paru. Selanjutnya di alveolus, uap dan CO2 disekresikan oleh kapiler darah dan dikeluarkan dari paru-paru melalui hidung. Nah, ini contoh gambar dari paru-paru itu sendiri dan bagian-bagiannya juga. Oke, selanjutnya ada gangguan-gangguan sistem ekskresi. Yang pertama, uremia, tertimbunnya urea dalam darah sehingga mengakibatkan keracunan. Yang kedua, albuminuria, urin. Mengandung albumin atau protein yang disebabkan oleh kerusakan pada glomerulus. Selanjutnya, diabetes insipidus.
penyakit kekurangan hormon vasopressin atau hormon antidiuretik atau ADH yang mengakibatkan hilangnya kemampuan mereabsorpsi cairan. Akibatnya, penderita bisa mengeluarkan urin berlimpah mencapai 20 liter. Selanjutnya, yang keempat yaitu diabetes mellitus terdapat glukosa dalam urin. Terjadi karena penurunan hormon insulin yang dihasilkan pankreas. Oke. Selanjutnya sistem ekresi yang kedua yaitu sistem ekresi pada hewan. Yang pertama pada Platyhelminthes, alat ekresi pada Platyhelminthes ini seperti pada Planaria berupa sel-sel berambut getar. Nah, bisa dilihat contohnya di sini. Selanjutnya proses ekresi pada Platyhelminthes yaitu flam sel atau akan menyaring cairan tubuh. Selanjutnya zat sisa akan diserap dan dikeluarkan dari tubuh Platyhelminthes. Pengeluaran zat dilakukan melalui lubang di permukaan tubuhnya. Oke. Nah, selanjutnya sistem ekresi pada hewan pada Annelida. Annelid sudah memiliki alat ekresi khusus yaitu berupa nephridia yang terdapat pada setiap segmen tubuh. Pada setiap segmen terdapat pasangan nephridia. Oke, ini bisa dilihat contohnya. Zat-zat yang masih berguna akan diserap oleh darah ketika cairan melewati nephridia. Nah, sementara itu zat sisa yaitu garam, air, dan senyawa nitrogen yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh akan disimpan dalam kantong kemih dan dikeluarkan lewat lubang nephridium. Annelida yang mudah dan banyak ditemui pada cacing tanah. Setiap hari cacing tanah akan mengeluarkan urin yaitu 60% berat tubuh cacing tersebut. Oke, selanjutnya sistem ekresi pada hewan yaitu pada serangga. Insekta seperti belalang dan kecoa memiliki alat ekresi berupa pembuluh Malpighi. Oke, pembuluh Malpighi ini adalah bulu halus yang berwarna kekuningan dan memiliki fungsi untuk membuang garam. Oke, bisa dilihat contoh pada gambar ya. Sini pembuluh Malpighi akan menyerap zat sisa hasil metabolisme yang selanjutnya akan dirubah menjadi kristal asam urat. Oke, selanjutnya sistem ekresi pada hewan yaitu pada ikan. Oke, Pisces atau ikan memiliki alat pengeluaran yaitu ginjal epistenekros berjumlah sepasang. Bisa dilihat contoh gambarnya di sini. Ini pada ikan air laut. Ikan yang hidup pada habitat air laut memiliki mekanisme ekresi yang berbeda dengan yang hidup di air tawar. Ikan air laut akan mengekresikan trimetilamin oksida. Selanjutnya, sistem ekresi pada hewan yaitu pada Porifera. Sama seperti Coelenterata, Porifera juga tidak memiliki sistem ekresi. Sebagaimana dapat dilihat pada contoh gambar di sini. Sistem ekresi pada Porifera dikeluarkan melalui proses difusi sel-sel penyusun dinding spogosal. Oke, kemudian akan dikeluarkan bersama-sama melalui osculum lubang besar pada bagian atas permukaan tubuh Porifera ke perairan. Oke. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami.
Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.